2, 3. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang berbakti di ICC Corona. Pada hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. I will read in English. It taken from 1 John 1:7-9. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Amen. Hello everybody, welcome back. Let's do something different today. Instead of God bless you, let's just look at someone random into the room and just say, I'm happy you're here. It's nice to see everybody back there. Before we get into praise and worship to get ready for today's message, let's just prepare our hearts and prepare our minds as we sing our hearts to the Lord.
siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita taruh apapun itu yang menjadi beban doa saudara, menjadi beban saudara di bawah altarnya Tuhan. Mari saudara kita masuk hadiratnya Tuhan. Kita sujud di altarnya dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
Sesungguhnya Engkaulah yang layak untuk disembah. Tuhan telah membeli kami dengan harga yang mahal. Jiwamu sendiri Engkau berikan kepada kami. Kami bukan milik kami lagi, kami milik-Mu ya Tuhan. Dan kami berbahagia menjadi milik-Mu. Lord, we are thankful that we have been purchased by You, redeemed by You, and therefore gladly we acknowledge that we are not our own. We are Yours, Lord, and we are happy to be Yours. Lord, now the time comes that we want to listen to You, to Your Holy Spirit. Saat ini Tuhan, waktunya tiba kami ingin dengar suara-Mu, suara Roh Kudus. Inspire Your servant here and speak to all of us, Lord. Kiranya Tuhan ilhami hamba-Mu dan berbicara pada kami semua satu persatu, so that we can go home with a message that we have heard Your voice. Supaya kami bisa pulang ke rumah dengan membawa pesan bahwa Tuhan sudah berfirman kepada kami. Kami sudah dengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Bless us all. Berkati kami semua. So that we can become a blessing for others and bring glory to Your name. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi yang lain dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Have a seat. Silakan duduk. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara. Jikalau pendeta saudara mengalami COVID, tentu ada firman yang Tuhan sedang berbicara. Demikian pendapat saya. When you start translating, yeah, okay. So, apa pesan Tuhan? When I was laying down, nauseated, ketika saya sedang berbaring, lalu kemudian merasa mual, kemudian tumpah-tumpah hari pertama itu, saya cuma berkata kepada Tuhan, Lord help me. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Sesudah berjalan satu hari, sejak itu tidak lagi mual, gejalanya hilang semua. Saya lihat, COVID cuma segini ya. Cuma satu hari, ringan sekali ini COVID ini. Lebih berat waktu saya kena flu 10 tahun yang lalu. Saudara-saudara, dengan anugerah Tuhan saya tidak pernah, atau sampai 10 tahun yang lalu tidak pernah sakit. Dan boleh dibilang tidak pernah tidak datang ke gereja. Dan saya merasa kok ringan ya. Tapi apa pesan-Mu Tuhan? Saya masih tetap lemas. Apa pandangan juga orang-orang jemaat Tuhan? Pendetanya bisa kena COVID itu. Saya sedang artinya merasa ada satu kekurangan. Tiba-tiba muncul dalam pikiran saya yang kemudian menggembirakan hati saya. Pikiran ini berbunyi begini. Tuhanmu mengalahkan maut bagaimana? Dengan masuk ke dalam maut. Dengan mengalami maut. Engkau mengalahkan COVID dengan engkau masuk terkena COVID. Saya tiba-tiba tersentak, ya benar juga. Kalau saya tidak pernah COVID, saya tidak pernah bisa bilang saya mengalahkan COVID ya. Kalau ini saya mengalami dan saya menang. Saya keluar tidak apa-apa. Lalu muncul firman, beritakan kepada saudara-saudaramu yang lain, engkau yang miskin, engkau kalahkan kemiskinan dengan masuk dalam kemiskinan itu.
Engkau yang sakit, engkau kalahkan sakit penyakitmu dengan masuk ke dalam sakit. Engkau yang susah, engkau kalahkan kesusahan dengan masuk ke dalam kesusahan itu. Sama seperti orang yang bertanding tenis, dia tidak bisa dibilang pemenang kalau dia tidak pernah bertanding, masuk dalam pertandingan itu ya. Jadi kita tidak usah kecil hati saudara, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam suasana yang gelap. Inilah yang firman yang hari ini akan saudara dengar bersama. Singing in the dark, menyanyi dalam kegelapan. Ada dua macam kegelapan. Satu kegelapan yang tadi disampaikan Ibu Carrie dalam pembukaan, Allah itu terang. Barang siapa berjalan dalam terang, dia punya persekutuan dengan Allah. Artinya di sini kegelapan adalah kita tidak sembunyi-sembunyikan dari Tuhan. Kita bawa terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak mau ada matahari di luar, tapi kita tutup semua dan kita tinggal dalam kegelapan. Ya. Itu satu pengertian kegelapan. Tapi pengertian kegelapan yang kedua adalah ketika kita mengalami bencana ini, bencana itu, kesepian dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas bagian yang kegelapan yang kedua ini, Singing in the Dark dari Jenny Owens. Pada kesempatan perjamuan kudus saat ini, judul dari firman Tuhan Singing in the Dark, bernyanyi dalam kegelapan. Jenny Owens adalah seorang anak yang buta sejak umur 3 tahun. Nanti saudara bisa juga mengikutinya pada slide berikutnya. Bagaimana dia mengatasi kegelapan di hidupnya bersama Tuhan sampai ia akhirnya dapat bernyanyi dalam kegelapan itu. Renungan ini dapat Anda lihat dalam YouVersion Bible. Kalau saudara sudah download YouVersion Bible, lalu klik di bagian plan, saudara bisa mengikuti meditation and devotion ini yang bisa ditemukan di dalamnya. Di samping menerjemahkan, saya juga akan menambahkan, memperjelas isi renungan itu agar harapan saya adalah saudara bisa lebih menikmatinya dan lebih bisa dimengerti. Ya, kita akan mulai dengan next slide. Ya. Ini semua renungannya dikutip dari Jenny Owens sendiri. Dia katakan, you can follow in English and you listen also to Debbie. Dia katakan begini, kita semua pernah mengalami apa yang disebut kegelapan atau kekelaman dalam hidup. Saya pribadi, kata Jenny Owens, kehilangan penglihatan ketika berumur 3 tahun karena kerusakan syaraf di mata dan kelemahan mata lainnya. Mungkin kegelapan saudara datangnya dalam bentuk kehilangan-kehilangan yang menyakitkan, penyakit yang kronis atau yang mengancam nyawa. Mungkin saudara sedang alami kesepian yang dalam, atau saudara sedang ketagihan sesuatu, atau kekhawatiran dan kesedihan yang bagaikan tidak ada ujungnya dari satu ke yang lainnya. Mungkin juga saudara tidak termasuk dalam kategori-kategori tersebut, namun sebagai manusia biasa, saudara tentu tahu apa artinya untuk berperang atau menghadapi kegelapan. Next slide. Kita akan membaca dahulu 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. First, ya boleh dari sini juga boleh sampai di sini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna,
tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna sama seperti aku sendiri dikenal. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi saat sekarang hidup sekarang ini, ada kegelapan yang menghalangi kita untuk melihat dengan jelas jalan yang di depan kita. Ada keburaman, ketidakpastian, sementara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan bagi kita pengikut Tuhan, juga ada kegelapan yang menghalangi penglihatan kita tentang Tuhan di kehidupan di dunia ini. Saya sendiri kadang-kadang bertanya, gimana Tuhan ya? Tuhan sedang apa ya? Begitu. Kita sering bertanya karena kita melihat Tuhan dalam cermin yang buram. Kita dipanggil untuk bergantung saja kepada iman. Iman kepada Tuhan yang sempurna mengasihi kita. Jadi kalau tidak bisa melihat, ya dituntut tangannya sama orang yang bisa melihat, kita nurut saja begitu. Dibawa ke kiri, ke kanan. Kalau di sini ada anjing yang bisa menuntun, mau nyebrang jalan, anjing itu nanti yang menuntun kita. Kalau kita sudah tidak bisa melihat, ya kita percayakan kepada mata orang atau anjing yang menolong kita itu. Ya. Itulah gambaran sederhana tentang iman kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kegelapan macam apapun, saya yakin, kata Juni, kita dapat belajar untuk menyanyikan adanya pengharapan. Yaitu pengharapan yang datang dari pengetahuan bahwa Allah telah pernah masuk dalam kegelapan kita dan mengalahkannya sekali untuk selama-lamanya. Tuhan sudah mengalahkan kegelapan. Dan kita karenanya bersama Tuhan ikut saja, nanti kita akan lepas daripada itu semua. Ketika saya serumah terkena COVID, saya merasa kalah. Tapi dalam saat teduh saya muncul pengertian, Tuhan kalahkan maut lewat kematian. Engkau telah kalahkan si COVID lewat terkena COVID. Begitupun saudara kalahkan kemiskinan lewat memasuki kemiskinan itu. Oleh sebab itu, lagu yang berkata, And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jadi biarpun kita lemah, yakin saja kita kuat dalam Tuhan. Sanggup dalam Tuhan. Biarpun kita miskin, kita ini kaya dalam Tuhan. Ya. Bagaimana ilustrasi yang gampang dimengerti bahwa kita miskin tapi kita kaya? Yaitu kalau saudara punya banyak uang di bank account saudara, tapi di kantong saudara tidak ada apa-apa, cuma ada kartu saja. Kalau dibilang miskin, ya miskin, saudara nggak bawa. Barangkali saudara tidak bawa $10 juga tidak bawa. Tapi saudara tidak kecil hati karena bank ada. Dan saudara punya hak untuk mengeluarkan uang dari bank itu. Saudara, di dalam Tuhan kita punya bank surga. Pada waktu yang diperlukan, saudara tinggal masukkan kartu doa saudara. Dan uang itu akan datang. Next slide. Renungan ini bukan sekedar membunyikan lagu. Bukan artinya lagu dalam arti kata menyanyi.
melainkan tentang menciptakan dan melatih cara berpikir kita. Sekali lagi, mencipta dan melatih cara berpikir, yang saya yakin merupakan satu-satunya cara untuk berjalan maju lewat kehidupan ini dengan sukacita dalam keadaan kegelapan apapun juga. Kita semua mendambakan, merindukan keutuhan, kesempurnaan. Karena itu kita sedapat mungkin menghindari kegelapan yang di dalam kita maupun di sekitar kita. Kadang-kala kita berusaha mengabaikannya atau kita alihkannya dengan berbagai kesibukan, kegiatan yang menyita perhatian. Mungkin kita sibukkan diri dengan membaca, mungkin dengan studi, mungkin dengan bisnis, mungkin masak, apa saja. Kita coba alihkan kegelapan kita itu dengan cara menyibukkan diri. Dan kita berpura-pura seolah-olah kegelapan itu tidak ada. Dengan perkataan lain, kita memilih untuk tidak bernyanyi. Jadi kita tidak mau menghadapi kegelapan itu, kita tidak mau bernyanyi. Next slide. Namun bagaimana kalau sebaliknya kita memilih untuk menyanyi? Menyanyi lagu pengharapan dalam kegelapan kita. Kita memang akan nyanyikan kenyataan akan pedihnya dan sakitnya penderitaan kita. Jadi kita hadapi, kita sedang susah kita hadapi. Namun juga kita nyanyikan bahwa akan tiba waktunya kelepasan dan kesempurnaan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Ya, kita baca bersama-sama. Mari kita baca bahasa Indonesia bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan kekurangan suatu apapun. Itulah hak istimewa kita anak-anak Tuhan. Sebelum kegelapan itu hilang, kita sudah bisa bahagia, kita sudah bisa bersukacita. Bagaimana? Di dalam iman bahwa sesuatu yang baik sedang menunggu di depan kita. Ya. Jadi bagaimana menurut renungan ini, kalau dalam keadaan gelap itu kita nyanyikan kedua lagu itu. Kedua-duanya kita nyanyikan, baik lagu penderitaan maupun lagu kemuliaan yang akan datang. Kita nyanyikan sukacita abadi dan kemenangan akhir atas penderitaan kita. Bukankah lagu itu akan memberi kita harapan dan sukacita untuk mengalahkan kegelapan yang sedang kita hadapi? Mengabaikan maupun menghindari kegelapan tidak membebaskan kita. Namun menyanyi dalam kegelapan dapat menyembuhkan dan mengubah kita. Jika lagu kita diarahkan kepada Allah, Sang pemberi lagu dan pemberi kesembuhan, pemberi harapan, harapan dan sukacita akan muncul. Memang diperlukan ketabahan iman untuk menyanyi dalam kegelapan. Sekalipun kita tidak mengerti, entah bagaimana, ketabahan ini akan bertumbuh. Makin kita berjalan, makin kita yakin, makin kita bertumbuh, sementara kita
bernyanyi. Bagaimana saya bertumbuh mengalami kegelapan, dipecat dari pekerjaan. Pertama kali dipecat dengan iman yang masih belum teruji, tapi boleh dikatakan iman-imanan barangkali, atau iman anak-anak. Saya percaya yang baik akan datang. Ternyata betul yang baik datang. Dari gaji $4.75 di pekerjaan menyupir, saya dipecat. Dalam waktu seminggu saya dapat pekerjaan masuk laboratorium, $8 1 jam. Berapa besar kenaikannya itu? 475 jadi $8. Dan seterusnya naik terus. Lalu dipecat lagi, ada lagi peristiwa seperti itu. Dan kemudian dapat lagi lebih baik. Dan seterusnya sampai akhirnya kalau dipecat sudah tunggu-tunggu, ini nanti apalagi ini yang lebih baik, yang bagaimana baiknya sekarang. Begitu seterusnya sampai terakhir dipecat sudah persis mau pensiun. Jadi selama setahun lebih kita dibayar oleh yang namanya IDD dari pemerintah. Lalu pada waktunya pensiun, saya dapatkan pensiun. Dan sementara itu tabungan bertambah terus. Saudara-saudara, Tuhan itu setia, Tuhan itu benar dalam janjinya. Sekalipun waktu kita mengalami, kita tidak mengerti, tapi lihat saja nanti. Ketabahan saudara akan bertumbuh semakin lama semakin besar. Next slide. Bila saudara saat ini sedang menyanyikan lagu kehidupan yang gelap, dan saudara mau belajar untuk menyanyikan lagu pengharapan dalam keadaan segelap apapun, saya ajak saudara untuk ikut menyanyikan lagu-lagu Alkitabiah, lagu-lagu yang diberikan oleh Tuhan. Bersama kita akan menjalani jalan yang saya berdoa dan percaya akan menolong saudara mengalami pengharapan dengan sukacita yang tidak ada habis-habisnya, yang dijanjikan Allah dalam Kristus. Mari kita buka firman Tuhan kita, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1, bukan James, Peter. 1 Peter 1 verse 3. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita baca satu ayat lagi, Efesus 1, Ephesians chapter 1 verse 18. Mari kita baca bersama. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan. Betapa besarnya kemuliaan yang disediakan, betapa kayanya kemuliaan itu. Saudara-saudara, catatan reflection, sebuah lagu tidak harus berupa musik. Sebuah lagu adalah apa yang terulang-ulang di hati dan pikiran kita. Kalau saudara, di dalam pikiran saudara, wah, susah lagi. Wah, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Diputar terus menerus itu lagu susah namanya. Ya.
Tapi kalau saudara putarkan lagu yang lain, pengharapan. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan adalah penolongku. Tuhan gembalaku yang baik. Nah, kalau saudara ulang-ulangi itu lagu yang lain tadi. Jadi itulah gambaran lagu, yaitu yang terulang-ulang di hati dan pikiran kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa lagu yang baik atau buruk yang lagi berbunyi di kepala kita? Mintalah kepada Allah agar mengajarkan dan memampukan kita menyanyikan lagu kasih dan kebenarannya. Kasih dan kebenarannya. Kasih Allah betapa besarnya, masukkan, nyanyikan berulang-ulang. Kebenaran bahwa itu bukan satu hayalan, bukan satu hanya mengangan-angan saja, keinginan saja, tapi itu benar. Kasih Allah itu benar, benar ada. Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa kita, itu benar. Tuhan Yesus sudah menolong Daniel, Daud, itu benar. Itulah yang harus kita nyanyikan berulang-ulang. Dan dalam perjamuan kudus hari ini, kita mau mengingat Tuhan Yesus yang kalahkan maut dengan memasuki alam maut dan keluar berkemenangan. Saudara tidak masuk alam maut, mungkin saudara masuk dalam lembah kemiskinan, saudara masuk dalam lembah terjepit ini, terjepit di sana, saudara masuk dalam banyak problem-problem yang lain, tapi bersama Tuhan, saudara akan keluar berkemenangan, akan menang. Sebab di dalam diri kita ada tubuh, darah, dan rohnya. Kita bersatu dalam perjamuan kudus ini cuma mengingatkan kita kembali bahwa dalam kita ini ada tubuh, darah, dan roh Tuhan yang akan menyertai kita keluar dari semua kegelapan kita dengan berkemenangan. Amin. Amin. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita mau berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih hari ini firman-Mu yang hidup sudah menghidupkan kami kembali. Terima kasih hamba-Mu sudah diberi kekuatan mengalahkan COVID. Terima kasih anak-anak-Mu juga mengalahkan keseganan, lemahan, untuk datang ke dalam rumah-Mu saat ini, dan saat ini mereka berada di sini. Terima kasih juga bahwa bersama Tuhan Engkau akan kalahkan semua kegelapan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan mengingat kembali semua ini karena Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersatu kembali dengan tubuh-Mu dan darah-Mu lewat iman. Haleluya. Amin. Amin.
Tubuh Tuhan Yesus telah dipecahkan untuk kita sekalian. Mari kita buka dan kita makan. Bagi yang ada kesulitan dipotes ke bawah dulu, nanti yang tipisnya jadi mudah. Tubuh Tuhan Yesus, mari kita satukan dengan tubuh kita, makanlah. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Darah Tuhan Yesus dicurahkan memeteraikan perjanjian baru di dalam kasih anugerahnya. Bersatulah dengannya, minumlah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami kembali telah diingatkan bahwa Engkau berada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Allah pencipta yang perkasa, penuh dengan kuasa dan hikmat dari Allah, penuh dengan terang yang tidak tergelapkan, ada di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord that your body, your blood is in us and we are in you. Thank you that your Holy Spirit is with us. Thank you that we are not weak anymore. We are strong. We are not poor anymore. We are rich. Kami tidak miskin lagi. Kami adalah kaya di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kami akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Silakan duduk. Kami akan memberikan persembahan pada hari ini. Untuk itu saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Bapa kalau pada hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Engkau sudah berkorban untuk kami. Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kami. Tuhan, walaupun kami dalam kegelapan, walaupun kami dalam banyak masalah, tapi biarlah kami boleh tetap bernyanyi, kami boleh tetap bersyukur, kami boleh tetap memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Engkau tidak meninggalkan kami. Kalau kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Tuhan akan memberi jalan keluar akan segala masalah dalam kehidupan kami. Tuhan,
kami Pastor David, Ibu Isya. Berkati akan pelayanan mereka sebagai gembala kami di gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk mereka boleh mengembalakan kami di gereja ini. Berkati keluarga mereka, beri damai sukacita dari Tuhan. Bapa, pada hari ini kami juga memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami ini agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan melalui persembahan kami. Berkati juga tangan-tangan yang mau memberikan dan yang belum memberikan, Engkau berkati. Dan juga Bapa, biarlah persembahan semua ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita taruh iman kita hanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Like nothing
Let's lift up our intercessory prayer to the Lord. Bapa dalam surga, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. We lift our intercessory prayer to you, Lord. We pray again for the people in Ukraine. May your grace and blessings and peace come to them. Kiranya anugerahmu, berkat dan damai-Mu turun atas mereka. Lord, stop the war. Tuhan, hentikan peperangan itu. In the Lord Jesus' name, the Prince of Peace, may peace come to Ukraine. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Damai, biarlah damai turun atas Ukraine. Bapak, demikian juga banyak negara-negara lain, many countries, many other countries, there are darkness everywhere. Banyak kegelapan di mana-mana. Darkness because of poverty. Kegelapan karena kemiskinan. Because of sickness, karena penyakit. And because of sin, karena dosa. Dan bermacam-macam lainnya. And many others. Lord, please shine your light into them, Lord. Kiranya nyalakan terang pada mereka semua, ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi gerejamu. We pray also for your church, Lord. Be our church here. May you always be present with us. May you always happy with our gatherings. Kiranya Tuhan selalu hadir di sini dan selalu senang melihat kehadiran kami berkumpul bersama di sini. Lord, please increase our love to each other and to you. Tambahkanlah kasih kami satu dengan yang lainnya dan juga terhadap Tuhan. Lord, please help us also to see your power and your wisdom. Tolong kami juga untuk melihat kuasa-Mu dan juga akan hikmat-Mu. May your presence be manifested in every congregation's life. Kiranya kehadiran-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di sini. Lord, we still struggling with one or another problem. Kami masih bergumul dengan persoalan ini dan itu. We lift up to you. Kami bawakan ke hadapan hadirat-Mu. And we believe that in you we are strong, we are rich, we are healthy, and we will overcome anything. Amen. We can endure anything in you. Kami bersama dengan Tuhan, kami sanggup untuk mengatasi apapun juga. Kami bawakan kehadirat Tuhan akan semua masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. We pray also for other churches. May, especially Pastor Samuel, we ask that your healings come to him also, Lord. After her surgery or his surgery, may speedy recovery comes to him. Kiranya Pastor Sam disembuhkan dengan cepat oleh Tuhan. Lord, we pray also for all of our brothers and sisters around the world. Kami juga berdoa bagi semua saudara seiman di seluruh muka bumi ini. There are some that's under persecution, physical and spiritual as well. Ada banyak yang mengalami penganiayaan fisik maupun rohani. Kiranya Tuhan menolong semua. Help them all, Lord. Lord, this is our prayer, and we now want to close with the Lord's Prayer. Kita mau tutup dengan doa Bapa kami. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Now, the abundant grace of our Lord Jesus Christ, anugerah yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
unmeasurable love of God our Father. Kasih yang tidak terukur tinggi dalam luasnya dari Allah Bapa kita. And the eternal fellowship of the Holy Spirit. Dan penyertaan yang kekal dari Roh Kudus. Be with us always. Menyertai kita selama-lamanya. Amin. 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 Have a seat and reflection time. Silakan duduk mengambil satu.